Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayusandra Zekisa Putri, NIM 2111-2025-10 dari kelas akuntansi A, dan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS lisan akuntansi lanjutan 1 untuk dosen pengampu Ibu Siti Alia SEMSI. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu ilustrasikan induk perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan dan bagaimana pengaruhnya jika induk memiliki lebih dari satu jenis saham anak perusahaan. Jadi, jika induk perusahaan memiliki anak perusahaan itu seperti PTA, yaitu perusahaan yang besar, memiliki anak perusahaan PTB, PTJ, dan PTD. Kita asumsikan seperti PT Semen Indonesia yang kita sudah tahu sendiri, yaitu PT Semen Indonesia adalah yaitu perusahaan yang membuat semen yang dari BUMN. Dan PT Semen Indonesia ini memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT Semen Gresik, terus Semen Padang, dan Semen Tonasa, gitu. Dan pengaruhnya yaitu jika induk perusahaan ini memiliki saham yang besar, memiliki modal yang besar, maka induk perusahaan dan anak-anak perusahaan akan berjalan maju dan membangun perusahaan lebih besar. Tetapi jika induk perusahaan ini memiliki modal yang tidak terlalu besar dan tidak bisa mengelola modal tersebut, maka induk perusahaan dan anak-anak perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu jika terjadi transaksi penjualan barang dagang antara induk dengan anak perusahaan, bagaimana perlakuan transaksi akuntansinya? Jadi, dalam soal ini yaitu menyebutkan bagaimana transaksi penjualan induk dengan anak. Nah, di sini itu sama saja dengan disebut dengan laporan keuangan konsolidasi. Jadi, jika terjadi penjualan barang antar anak perusahaan dengan induk perusahaan, maka penjualannya antar perusahaan ini harus dieliminasi dari laporan keuangan konsolidasi. Penghapusan itu pada umumnya terjadi saat induk membayar pendapatan bunga kepada anak perusahaan yang kasnya digunakan untuk investasi, maka pendapatan bunga ini harus dieliminasi dari laporan konsolidasi tersebut. Lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jika terjadi transaksi penjualan aset tetap antar perusahaan yang berafiliasi, bagaimana perlakuan akuntansinya? Jadi, jika menggunakan metode ekuitas, yang sepengetahuan saya, yaitu laba dan rugi dalam pelaporan posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan induk yang belum direalisasi atas aktiva tetap mempengaruhi laporan keuangan sampai aktiva yang bersangkutan tersebut dipihak ke luar atau dijual ke perusahaan lain terhadap entitas yang dikonsolidasikan atau habis terpakai oleh afiliasi pembeli. Soal yang keempat, yaitu bagaimana perlakuan akuntansi jika terjadi penjualan obligasi antar perusahaan berafiliasi. Jadi, penjualan obligasi antar perusahaan afiliasi ini harus dieliminasi pada kertas kerja konsolidasi. Bila perusahaan induk mencatat investasi saham dengan metode ekuitas, maka eliminasi yang digunakan yaitu investasi obligasi pada perusahaan anak, investasi saham pada perusahaan anak, yaitu
laba atau rugi yang diberikan oleh anak perusahaan kepada perusahaan induk, di mana laba atau rugi tersebut termasuk amortisasi disagio atau agio obligasi. Terakhir yaitu bagaimana perlakuan akuntansi untuk pemilikan tidak langsung yang membentuk hubungan induk, anak, dan cucu jika menggunakan metode equity dan metode cost. Jadi, jika menggunakan metode equity, perhitungan yang rumit terjadi karena semua kejadian dan perubahan yang menyangkut perusahaan ini, perusahaan induk harus segera melakukan pencatatan dan perusahaan anak memperoleh laba atau rugi. Jika perusahaan rugi, maka perusahaan anak juga mendapatkan rugi, dan jika induk perusahaan untung, maka anak perusahaan mendapatkan laba dan membagikan dividen ataupun yang terjadi perubahan kekayaan dari induk perusahaan tersebut. Nah, jika menggunakan metode cost, yaitu pencatatan yang segera atau harus segera dicatat, karena pada saat disusun neraca konsolidasi barulah dilakukan pencatatan atau penyesuaian atas perubahan kekayaan yang terjadi tersebut. Terima kasih, demikian tugas akhir UAS Akuntansi Lanjutan 1 oleh dosen pengampu Ibu Siti Aliyah SEMSI. Saya berharap semoga saya tidak mengulang di mata kuliah ini. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.